Prabowo mengikuti cara Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Salah satu cara yang diyakini efektif adalah rekayasa sejarah. Di awal kepemimpinannya, Soeharto memerintahkan Nugroho Noto Susanto untuk menulis ulang sejarah Indonesia. 6 jilid Sejarah Nasional Indonesia adalah hasil kerja keras Nugroho Noto Susanto. Sedangkan Prabowo di awal kepemimpinannya berupaya membersihkan namanya dari tragedi berdarah 98 dengan memerintahkan Fadly John untuk menulis ulang sejarah Indonesia. 10 jilid buku sejarah Indonesia dengan judul Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global adalah hasil dari kerja keras Fadly John. Tapi teman-teman, Soeharto dan Prabowo lupa bahwa ingatan kolektif masyarakat dan rekam jejak peristiwa tidak akan pernah bisa dihapuskan sepenuhnya. Diajak oleh orang dekatnya, sayapnya Prabowo untuk ikut di MBG dengan keuntungan Rp2.000 per satu piring. Untuk saya aja 2.000 dijanjiin. Lalu untuk dia berapa? Untuk orang atas berapa? Bagaimana bisa? Saya bilang saya nggak mau. Saya ini praktisi hukum. Masalah-masalah MBG-MBG saya nggak nyambung. Apalagi MBG sekarang sudah tidak sesuai dari apa yang dikampanyekan di awal. Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis. Di grup A dalam bahasa Vietnam itu kita ada a a a a a a e e e e e e. Kamu belajar agama tapi menipu dengan jalan agama, laknat kamu dunia akhirat. Demi Allah, demi Rasulullah, tanah dan langit, bumi dan langit saya jadikan saksi. 7 turunan saya nggak ridho dunia akhirat selagi duit saya belum kembali. Demi Allah, demi Rasulullah, suami saya dapat ngajar ngaji privat 1 tahun lebih ngumpulin. Dia siang malam ngajar ngaji privat itu gaji Rp250.000. Ayo ke Polda yuk. Banyak jemaah haji umroh yang kena ini. Ayo ke Polda yuk. Banyak jemaah haji umroh yang kena ini. Di mana? Ini keputusannya kita bawa ke Polda Metro Jaya. Ya mas, gimana mas? Ke Polda dia? Mau dibawa ke Polda ya? Apa mau ikut Pak? Hah? Ini yang baju biru mau dibawa ke Polda. Sabar berpikir positif sama lo, tapi lo kayak begitu. Karena gue pengen tahu deh, kemana uang kita? Udah intinya jawab jujur aja, karena kalau lo ketipu, lo main saham, lo main judi online dan lain, atau lo memang ngempangin pasangan-pasangan lo yang lak-lak itu semua, it's okay. Yang penting lo jujur aja. Operasional gimana? Lo coba jabarin, lo keluarin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya dari Bandung jauh-jauh, sengaja saya kesini karena saya ngelihat live dan ada Pak Agus. Lu mah curang, ya. Kamu belajar agama tapi menipu dengan jalan agama, laknat kamu dunia akhirat. Demi Allah, demi Rasulullah, tanah dan langit, bumi dan langit saya jadikan saksi. Ke atas kamu nggak tumbuh pucuk, ke bawah kamu nggak tumbuh akar. 7 turunan saya nggak ridho dunia akhirat selagi duit saya belum kembali. Demi Allah, demi Rasulullah, suami saya dapat ngajar ngaji privat 1 tahun lebih ngumpulin. Dia siang malam ngajar ngaji privat itu gaji Rp250.000 dari rumah ke rumah. Untuk urusan ibadah kurban pun hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa
melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Lalu ketika kritikan rakyat itu kepada penguasa yang melakukan korban yang tidak sesuai dengan syariat, tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kezaliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kezaliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Malah, berdalih itu seperti pemimpin terdahulu juga dilakukan, padahal sudah jelas fikih tentang kaifiyah untuk berkorban, dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak, Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, harga cabai tidak akan pernah mahal. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan. Waktu cabai mahal, ada pejabat bilang, rakyat suruh nanam cabai aja di halaman rumahnya. Ini kan nggak solutif dan nggak cerdas. Cabai naik, rakyat suruh nanam cabai. Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal, apa rakyat suruh bertelur gitu? Ini kan nggak cerdas dan nggak solutif. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dulu misalnya perusahaan-perusahaan BUMN nih bagi dividen, kan dividen gede tuh triliunan. Dapat uang, pemerintah dapat uang, uangnya dibelanjain ke masyarakat. Sekarang uangnya naik masuknya ke Danantara. Nah jadi duitnya nggak keluar nih. Jadi dia terima tapi lu nggak belanjain. Nah, jadi di bawah kering. Oh, jadi nggak berputar. Nggak berputar. Karena dimasukin ke holding Danantara ini. Semua uang masuk sini. Jadi duitnya ini mengendap di sini. Ratusan triliun. Danantara fungsinya untuk? Dia cari perusahaan invest lagi. Investment. Dia mau investasi supaya ininya bisa lebih gede lagi uangnya. Tapi ini nggak masuk ke masyarakat. Masuknya ke, dia carilah perusahaan-perusahaan mana yang bisa diinjek. Gitu loh. Ceritanya begitu sebenarnya. Jadi di bawah kering. Makanya yang tidak terjadi perputaran ekonomi. Tidak, iya. Contohnya nih, misalnya perusahaan lu ambil keuntungan terus, tapi lu nggak belanja. Lu taruh duitnya ke luar negeri. Kering.